Selamat pagi, selamat hari Senin semua. Shalom. Wah, puji Tuhan udah tanggal 4 ya, bulan November, ketemu hari Senin lagi. Shalom semua, Kak Kaori, Kak Simantek, dan kakak yang lain. Shalom ya, selamat pagi, selamat tidur. Jadi puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita bisa kumpul lagi dengan semua keadaan yang terbaik. Kita mau persiapkan hati kita untuk saat teduh di pagi hari ini. Dan ya, pagi hari ini kalau di posisi saya agak-agak merasa ini ya, dingin ya, karena ya puji Tuhan tadi malam di provinsi saya kena hujan. Jadi ya puji Tuhan agak lumayan adem lah ya. Nah, gimana nih semua kabarnya pagi hari ini? Hari ini hari Senin, awal bulan November ya, masih semangat banget gitu kan, karena masih awal bulan November. Tapi kalau saya sendiri sih, saya masih menyaksikan ya bahwa masih nyata, masih ada pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Dan kalau misalnya bicara kesetiaan Tuhan, meskipun ada beberapa hal yang saya saksikan bagian dari jawaban doa saya belum terjawab, gak apa-apa gitu ya. Masih ada beberapa hal yang saya masih harapkan daripada Tuhan yang belum terjadi, gak apa-apa. Tapi saya masih melihat adanya kesetiaan Tuhan ya. Dan kesetiaan Tuhan tuh lebih dari cukup dalam hidup saya, bahwa ya hari ini saya masih bisa bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya masih bisa bangun dengan satu semangat untuk bisa melayani Tuhan dan melayani setiap orang yang ada. Dan pagi hari ini ya semua karena Tuhan ya, karena karena kekuatan kita ya belum tentu pagi ini kita bangun. Ya, jadi gimana semua teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir, apa yang pagi hari ini kita syukuri di hadapan Tuhan. Jadi untuk dalam waktu beberapa waktu ke depan kita mau lebih lagi mengenal tentang karakter Allah. Jadi dalam renungan pagi saya yang saya bagikan di live TikTok ini, saya lebih banyak berfokus untuk membagikan ayat firman Tuhan yang memperkenalkan tentang karakter Tuhan. Karena saya percaya pengenalan akan Allah itu akan membuat kita bisa semakin punya pengharapan, semakin tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan, semakin juga bisa mengenal diri kita sendiri dari kita mengenal pencipta kita gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa akhirnya bisa juga nih dimulai di awal bulan November ya, untuk berbagi saat teduh. Dengan banyaknya perencanaan, udah akhirnya gas aja gitu ya. Sebenarnya program saat teduh yang disiapkan tiap pagi ini membantu teman-teman saya ya, orang-orang yang saya kenal dari TikTok. Mereka adalah petobat baru, dan saya adakan program saat teduh ini untuk membantu mereka gitu ya. Jadi mereka tahu saat teduh itu apa, lalu baca firman itu seperti apa, lalu berapa lama dan isinya apa aja gitu. Dan ya, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mau berdoa. Ya, kita mau siapkan semua yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Yuk, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk di hari Senin ini kami bisa bangun dengan segala keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mau berikan waktu, kami mau berikan pikiran kami yang terbaik supaya Tuhan ada bertahta berdaulat dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengingat setiap firman-Mu, kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan kami beroleh keyakinan, kami beroleh pertumbuhan rohani dari kami yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya baik,
Kami bersyukur bahwa yang kami lihat semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Kami hari ini bisa ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena hikmat yang kami miliki, bukan Tuhan, tapi semua karena Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah Bapa di sorga, dan semua yang kami lihat dalam hidup kami, itu semua adalah karya besar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita mau dengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku,
Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru aja bergabung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini. Kita akan ambil waktu teduh sejenak sebelum memulai renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saya pernah memiliki pertanyaan, bagaimana kita dapat mengerti makna dari kesetiaan? Kenapa firman Tuhan selalu mengaitkan kata kesetiaan atau kata setia dengan Allah? Apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang makna kesetiaan? Karakter kejujuran Allah dibuktikan dari fakta bahwa hanya Allah satu-satunya yang benar. Sedangkan yang lain adalah palsu dan peniru. Kebenaran hanya ada di dalam Allah, sedangkan di luar Allah hanyalah kepalsuan dan tiruan. Ketika bicara tentang karakter dari kejujuran Allah, kita tahu bahwa Allah pasti dan selalu menepati firman-Nya, yaitu janjinya. Sehingga kita sebagai orang percaya yang menerima firman Tuhan, memiliki dasar kepercayaan dan harapan dalam hidup. Sudah terbukti bukan bahwa perkataan Allah itu tidak pernah gagal atau meleset dalam hidup kita. Tapi berbeda dengan manusia yang tidak setia dan bisa gagal. Perkataan yang orang ucapkan hari ini bisa aja berbeda dengan perkataan di esok hari. Perencanaan hari ini juga bisa berubah dengan rencana di esok hari. Saya rasa kita pernah deh merasa kecewa ketika mengalami dan menyadari bahwa manusia itu tidak setia dan bisa gagal dalam perkataan ataupun rencananya. Atau mungkin kita ya salah satu pelakunya. Sedangkan Allah setia pada dirinya dan Allah tidak pernah berkhianat pada kasih dan janjinya. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan jika kita setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat renungan hari ini punya latar belakang di mana jemaat di Korintus punya masalah terkait kesombongan dan keangkuhan. Masalah ini muncul karena
Mereka sedang fokus pada kebutuhan dan kemuliaan diri sendiri, sehingga menjadi celah untuk merusak pemberian Allah yang baik. Jemaat di Korintus hanya berfokus pada awal dan akhir dari pekerjaan Allah saja, dan melupakan proses dan bagian yang harus mereka jalani sebagai orang yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Semua karunia Allah yang harusnya menjadi hadiah yang disyukuri malah berakhir menjadi iri hati. Karena karya Yesus di atas kayu salib telah digantikan oleh jemaat Kristus, jemaat Korintus dengan kesombongan mereka. Itu sebabnya Paulus menekankan tentang sikap ucapan syukur kepada Allah. Karena kasih karunia Allah telah dianugerahkan kepada orang percaya dalam Yesus. Kekayaan dan kelimpahan orang percaya itu terletak pada perkataan, pengetahuan, dan kesaksian tentang Yesus. Dan bukan berasal dari dunia yang dunia patut berikan. Paulus juga mengatakan jemaat di Korintus tidak kekurangan suatu karunia apapun selagi mereka menantikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang meneguhkan jemaat sampai kesudahannya. Sehingga jemaat tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar renungan di pagi hari ini? Renungan pagi hari ini mengajarkan kita tentang karakter Allah yang luar biasa, yaitu kesetiaan. Setiap firman-Nya pasti akan terjadi, dan tidak ada yang berubah atau gagal, sehingga kita bisa berharap dan percaya kepada Allah. Allah yang sudah memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus, tidak pernah sekali-kali melupakan dan meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Allah akan meneguhkan kita sampai tak bercacat, sampai pada hari Tuhan Yesus Kristus. Semua pemberian Allah yang baik sudah dan akan kita terima, karena kitalah orang-orang yang dipanggil dan dikuduskan Allah menjadi orang-orang kudus. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Bahkan Allah membuat kita kaya dan berlimpah karena Yesus. Jadi, jangan pernah kita melupakan pemberian Allah. Sehingga kita merasa kurang, ragu, dan khawatir tentang kesetiaan Allah. Akhirnya, setelah mengenal Allah adalah setia, kita dapat belajar makna kesetiaan dan kita bisa melakukan kesetiaan kepada orang lain. Sebagai manusia, kita memang punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi pengenalan akan Allah membuat kita dibentuk serupa dan segambar dengan Yesus. Allah yang setia dengan firman-Nya membuat kita rindu untuk kita juga bisa setia dengan perkataan dan tindakan kita. Dengan tujuan lebih banyak orang-orang di sekitar kita dapat mengenal dan melihat bahwa kesetiaan masih ada di dunia ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah memilih dan memanggil kami dan juga menguduskan kami sehingga kami disebut sebagai orang-orang kudus karena Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur
bahwa kami belajar salah satu karakter Allah yang luar biasa, yaitu kesetiaan. Kami tahu bahwa kami sebagai manusia kami terbatas dan kami sangat lemah, tapi kami rindu untuk mengenal tentang kesetiaan Allah, untuk mengenal lebih lagi karakter Allah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami utuh, hidup kami kaya karena pengenalan akan Kristus. Pakai kami juga untuk bisa menyatakan makna kesetiaan, makna kasihnya Tuhan, dan kami bisa menunjukkan kepada orang sekitar kami bahwa Allah adalah setia, dan kami juga mau setia karena kami mengasihi Allah. Biarlah Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan, biar kami punya kesetiaan juga untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap hubungan, untuk setiap pelayanan, untuk setiap hal-hal yang kelihatannya mungkin kecil ataupun besar, kami tahu itu semuanya asal daripada Tuhan. Untuk kami bisa melayani dengan yang terbaik, melakukan yang terbaik, sehingga ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan, menyaksikan, dan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih bahwa firman-Mu ada menguatkan kami, mengingatkan kami, dan mengajar kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Dan iman kami dapat bertumbuh, makin lama makin kuat, berakar yang kuat, bertumbuh dan berbuah, sehingga buah itu dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk setiap Bapak Ibu yang ada. Kami percaya bahwa berkat-Mu ada bagi setiap orang yang mencari Engkau, setiap orang yang rindu akan kebenaran, akan menyaksikan berkat daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Semangat hari Senin ya. Udah ketemu lagi nih kita sama hari Senin. Tapi bersyukur karena pagi ini kita bisa memulai hari dengan saat teduh. Kita tahu bahwa kekuatan kita terletak di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita, keyakinan kita cuma bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita sudah merenungkan ya salah satu karakter Allah yang luar biasa, yaitu setia. Manusia, perkataan manusia, rencana, keinginan, apalagi ya, tindakan manusia bisa berubah, betul? Tapi kalau Allah sudah berfirman, maka itu pasti jadi. Kalau Allah sudah berjanji, maka Allah akan menggenapinya. Dan renungan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kenapa? Karena dari 1 Korintus 1 ayat 9 kita belajar bahwa Allah yang telah memulai segala pekerjaan yang baik, Allah juga yang akan meneruskannya sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Gak pernah sekali-kali kita dilupakan atau ditinggalkan, tapi karena Allah adalah setia, maka kita akan selalu melihat bukti penyertaannya, ya, kekuatannya, perlindungannya, ya, hikmatnya selalu diberikan sehingga kita bisa terus selalu dimampukan, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya bisa baca di dalam satu pasal di 1 Korintus 1, itu bagus sekali karena kita diingatkan bahwa kita kaya, kita tidak kekurangan suatu apapun. Ya, karena semua pemberian Allah, karunia Allah itu sungguh luar biasa bagi kita. Nah, jadi kemarin ketika saya mempersiapkan saat teduh pagi hari ini, saya tertarik untuk kita sekalian aja ya, kita bahas kitab Amsal pasal yang keempat ya, kita baca ya. Karena pagi hari biasanya kalau untuk selain merenungkan satu ayat, saya biasanya juga baca kitab Amsal sesuai dengan tanggal gitu ya. Jadi gampang untuk bacanya, oh hari ini tanggal 4. Ya udah, kita baca Amsal yang keempat ya. Aduh, nih tenggorokannya. Oke, kita sama-sama buka Amsal yang keempat ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Saya akan bantu bacakan ya. Amsal 4 ayat yang pertama sampai 27. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu berpegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.
Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang semakin rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan, kita sudah baca Amsal yang keempat. Luar biasa ya, ada begitu banyak hikmat yang kita terima dari Amsal yang keempat. Dan sudah selesai renungan kita di pagi hari ini, puji Tuhan. Kita bisa memulai hari dengan bersekutu dengan Tuhan, mengingat Tuhan, ya, mengingat firman-Nya, dan kita percaya bahwa firman-Nya itu adalah bagian kita. Firman-Nya itu adalah kesukaan kita. Firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan tutup dalam doa untuk di renungan pagi hari ini. Meskipun tadi setelah baca firman sudah berdoa ya, tapi saya rindu juga untuk berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Ada yang mungkin yang terakhir kali di hari Jumat saya buka saat teduh, ada satu orang yang minta didoakan di pagi hari, dan ada beberapa yang minta didoakan di Kamis siang ya, karena saya juga buka komal di siang hari jam 2 untuk renungan firman Tuhan setiap Senin sampai Jumat. Dan bersyukur ada begitu banyak Bapak Ibu dan teman-teman yang saya baru kenal ya dalam beberapa minggu terakhir, dan kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi sama-sama, terutama kita bisa bertumbuh ya sama-sama, karena kami Kosala Ministry ada untuk membantu kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan full time yang adalah penginjil, saya ada untuk pakai semua sosial media saya untuk pemberitaan firman Tuhan, karena saya percaya pertumbuhan rohani itu gak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Dan kalau kita mau untuk bertumbuh, kalau kita mau berbuah, kalau kita mau punya dasar yang kuat, kita mau punya akar yang kuat, gak ada cara lain selain kita merenungkan firman Tuhan. Jadi sejatinya orang Kristen adalah orang-orang yang hidup dari firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mau menyatakan bahwa ada Allah yang luar biasa, yang berkarya, yang hidup, yang menopang kita. Kita mau nyatakan bahwa ini loh terang Kristus, ini loh kasih Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita beroleh suatu bukti gitu ya, bahwa oh ternyata masih ada Tuhan
ya yang bersama dengan kita. Iya betul, masih ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu sebabnya apapun akan kita hadapin, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa semuanya akan dapat kita lalui, akan dapat kita tempuh karena kekuatan daripada Tuhan. Kita mau berdoa untuk pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitanmu, membuat kami bisa mengenal bahwa Allah yang berkarya adalah Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bangun karena kekuatan daripada Tuhan. Kami hari ini bisa hidup karena firman-Nya Tuhan. Hari ini kami bisa punya pengharapan karena semua karya Tuhan yang luar biasa yang kami disaksikan itu mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur bahwa setiap firman ini boleh kami dengar di pagi hari ini menjadi kekuatan dan pengharapan. Karena kami tahu bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Dan kami hanya hidup berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami mau terima setiap firman ini Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi bukti dari pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ada banyak orang bisa menyaksikan bahwa kekudusan Allah, kebenaran, kasih setia Allah itu masih nyata sampai pada hari ini melalui kehidupan kami. Kami mau terima setiap hikmat, setiap pengenalan akan Tuhan yang kami percaya akan menuntun kami untuk hidup takut akan Allah. Kami mau jadi orang-orang yang berintegritas. Kami mau menjadi saluran berkat Tuhan di pagi hari ini dimanapun kami berada. Dan apapun pekerjaan kami percaya Tuhan sanggup untuk berdaulat penuh dalam kehidupan kami, untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap jadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi
dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh rajaku. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh rajaku. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau rajaku. Ya, terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung saat teduh pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah dari awal ya, jam 5.45 ya saya mulai sampai hari ini. Sampai saat ini 6.42. Tuhan ada menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tetap semangat di hari Senin ini ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih Kak Dodit, Pak Agus. Ya, tadi ada Kak Jainab, ada juga Kak Adi, ada juga ini akun lo, ya, Kak Gita, Ibu Tiarmin Manik, ya, dan semua teman-teman. Kak Kauri juga tadi hadir dan kasih mantek. Terima kasih semua yang sudah ikut dalam saat teduh di pagi hari ini 4 November. Tuhan ada menguatkan kita, Tuhan ada beserta kita. Ya, jangan pernah ngerasa sendiri karena ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi kita masih punya harapan.
Tuhan memberkati semuanya ya. Shalom. Silakan untuk kita melanjutkan kepada pujian untuk di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Selamat pagi semuanya yang baru aja gabung ya. Jadi saat teduhnya memang hanya Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 6.30. Dan memang karena saat teduh di pagi hari ya, jadi saya juga bikinnya sederhana. Eh, Ayatnya juga cuma satu gitu ya, singkat itu ya, Shalom Kak Bodyguard Komal. Nah, jadi memang kalau misalnya diusahakan bisa buka Komalnya itu jam 5.30 ya, atau paling telat mungkin 5.45. Dan startnya untuk Renungan Firman Tuhannya jam 6 sampai 6.30 memang. Ya, tapi saya juga baru sadar nih pagi hari ini yang akun ini kenapa lagi ya? Nggak bisa naikin orang. Sedangkan malam hari ini sudah ada rencana sebenarnya ya. Iya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti malam ada sesi khusus ya. Mungkin konsepnya kayak podcast gitu ya, tanya jawab. Tapi bukan saya yang menjawab, ada inisialnya ya, sang debaters. Wih. Nama inisialnya ada MN. Siapakah MN? Kemarin dia nanya, MN ini siapa, mama nakal kah gitu. Bukan ya. Tapi MN ini adalah Mamah Nangindu. Ya. Ini sang debaters ya. Katanya senior gak tuh? Dan kita akan banyak tanya-tanya. Jadi semuanya boleh hadir nanti malam jam 7.30 ya. 7.30 untuk kita mengenal apologetika dari sisi awam. Sekali lagi tujuannya adalah bukan untuk orang-orang semuanya menjadi apologet gitu ya. Oh iya, saya itu dulu ya, post apa, posternya dulu ya, harusnya ya. Ya udah. Iya, Pak Agus. Jam 7 saya tutup. Aduh, terima kasih. Nih tenggorokannya. Sebentar ya, saya pasang dulu postnya. Saya post dulu posternya. Jadi malam hari ini kita akan ada sesi khusus, tujuannya untuk mengedukasi orang awam ya. Karena saya melihatnya ada banyak yang menilai, menerima, apalagi memprosesnya itu, semua hal di TikTok ini menurut saya ada berapa yang kurang tepat ya. Makanya kan hal-hal seperti ini penting gitu ya untuk edukasi. Jadi kemarin beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya ya, udah janjian sama beberapa orang untuk boleh Kak support untuk bantu mengedukasi orang-orang awam tentang apologetika. Karena menurut saya ada banyak kekeliruan gitu ya dalam menginterpretasikan, ngerti ya, dalam mengartikan. Dan dan ya, untuk malam hari ini, apakah semua orang harus menjadi apologet? Wih, gimana? Kemarin ada yang bilang, Kak itu kenapa kayak ditempel gitu ya, pakai kertas print-printan. Iya, kalau bikin spanduk kelamaan, nunggu kering dulu ya kan, kelamaan. Jadi ini jam berapa buka Stella? Ya kalau saya paling startnya jam 7 ya, jadi sempat ngobrol-ngobrol dulu 19.30. Nah ini nggak tahu selesainya kapan, mungkin till drop kali. Karena memang narasumbernya ini memang ya sukanya till drop gitu ya. Jadi tujuannya sekali lagi untuk mengedukasi, bukan untuk mendorong pagi kali. Iya Kak Jos. Jadi memang ngaturnya jam segitu karena kan kayaknya jam 7 ke atas itu ya, itu kan lebih banyak orang tuh buka TikTok. Nah, nanti kita lihat aja ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya nggak berfokus kepada banyaknya audiens. Pokoknya follower saya tahu saya lagi live dan bahas ini tujuannya untuk mengedukasi gitu ya. Jadi saya bikin sesi malam hari ini tujuannya bukanlah untuk menjadikan semua follower saya sebagai apologet gitu ya, enggak.
tapi tujuannya supaya orang-orang yang lebih banyak mendengarkan gitu ya, beroleh pertimbangan gitu ya, beroleh pengertian. Oh, ada hal-hal yang ini loh yang menjadi dasar dari firman Tuhan. Oh, ini loh kebenaran dari firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu ada nggak kekeliruan yang ada kita perhatikan? Ada gitu. Makanya kalau kita lihat di TikTok ini ada nggak yang baik? Ada, tapi ada juga yang keliru gitu ya. Makanya sebenarnya itu menjadi kontras bahwa ketika kita lihat yang keliru, oh ya udah itu keliru dan kita nggak perlu untuk mencontohkan gitu ya, melakukan hal yang sama. Oh tapi ada juga yang baik, ya udah kita pilih yang baik, kita melakukan yang baik gitu. Jadi lebih lanjutnya lagi ya, nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa simpan pertanyaan-pertanyaan yang sama ini ada gitu ya. Ketika lagi memperhatikan komal demi komal ya, nanti langsung gas aja nih, tanya sama ke MN ya, sang debaters. Mama Nangindu gitu ya. Jadi ya saya bersyukur juga gitu mengenal beberapa teman-teman, ya sebut saja lah ya teman-teman apologet atau enggak debaters. Tapi kembali lagi karena posisi saya sebagai penginjil ya, jadi ya saya cukup tahu aja, cukup belajar aja. Kita semua sama-sama melayani di area yang Tuhan tempatkan ya. Kita berada dengan talenta yang Tuhan berikan. Sebut saja Mr. X. Mr. X. Iya, ini akhirnya sebut saja Mr. MN. Sebut saja Mr. MN. Nah, jadi malam hari ini kalau misalnya bisa bergabung boleh, tapi kalau misalnya nanti pun nggak bisa bergabung, biasanya saya akan upload semua sesi-sesi di live TikTok ini. Saya taruh di YouTube ya. Jadi teman-teman semuanya yang ketinggalan bisa lihat dari YouTube saya, dan kalau berkenan mungkin bisa subscribe juga. Semoga YouTube juga bisa memberkati banyak orang gitu. Sebut saja Bunga Korban. Ya. Jadi latar belakangnya ya kenapa saya mengundang ini sang senior debaters ya kan. Karena memang menurut saya untuk di sesi pertama ya, karena ini rencananya akan diadakan di hari Senin selanjutnya lagi dengan narasumber berbeda, narasumber yang karakternya juga berbeda, pribadi juga berbeda dengan MN ya, sebut aja EG ya kan. Lalu nanti di tanggal 18 itu direncanakan narasumbernya sebut saja inisialnya KW gitu ya. KW. Enggak WK gitu ya. Kalau sebutnya WK semua orang udah pada tahu siapa. Jadi konsepnya tetap tujuannya untuk mengedukasi, tapi saya melihat bahwa kakak apologet semuanya punya latar belakang dan punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya udah, jadi sesuai dengan konteksnya masing-masing aja, dan ya pertanyaannya pasti beda-beda gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita semuanya ada ngumpul di Komal ini untuk membantu orang-orang awam, untuk mereka mengetahui gitu ya dasar yang benar. Kita belajar dari firman Tuhan tentang motivasi, lalu apalagi ya tentang hal-hal yang keliru gitu ya yang ada di dunia nyata dan bagaimana kita menyikapinya. Sekali lagi kita ini Pak Agus katakan, kalau sudah menjadi apologet pastikan sudah berakar dalam firman Tuhan. Amin. Tapi sebenarnya tidak perlu menunggu jadi apologet dulu ya baru berakar dalam firman Tuhan. Karena tadi yang saya katakan, sejatinya orang Kristen adalah orang yang hidup dari firman Tuhan. Orang yang mencerminkan firman Tuhan. Iya, saya tahu kita masih belajar, kita masih belajar untuk menundukkan diri gitu ya, untuk kita benar-benar menghidupi firman. Betul. Tapi saya mau katakan dunia semakin gelap. Ya, dunia semakin jahat dan kita nggak bisa main-main lagi sih. Kita nggak bisa menganggap remeh gitu ya, bahwa ya udahlah, ya gampang lah. Kita nggak bisa menggampangkan, melupakan dan tidak lagi bergantung sama firman Tuhan. Karena dunia memang akan semakin gelap, tetapi anak-anak firman Tuhan akan selalu berpegang pada kebenaran, supaya kita akhirnya jadi kontras gitu ya, dan dunia melihat bahwa ya ini akhirnya
anak-anak kerajaan surga itu akan menunjukkan terangnya, ya. Dan akhirnya banyak orang melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Begitu. Jadi nantikan nanti malam, ya, supaya jangan digoyahkan orang-orang dunia. Ya, betul. Amin, Pak Agus. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman semua terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Cukup ya, dari tadi saya usahakan sebenarnya 5.30 untuk live, tapi cukup terlambat karena saya atur Zoom dulu. Dan puji Tuhan, walaupun terlambat tapi tetap bisa hadir di 5.45 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau ada teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di luar kota ataupun luar negeri, ya, saya setiap Senin sampai Jumat ada buka renungan saat teduh untuk membantu sebenarnya ya. Tujuannya untuk membantu. Iya, di WIB doang Kak Jos. Jadi Pak Agus sudah jam 8. Ya. Kalau Kak Jos ini berbeda ya. Udah jam berapa? 7? 7 malam? 6 malam, 8 malam saya lupa ya. Karena itunya apa daerahnya lupa saya. Kak Jos itu tepatnya. Ya, anyway, kembali lagi. Ya, hai Kak Kaori, hai Kak Julianto Tan. Selamat pagi. Shalom semua. Jadi hari ini sudah selesai renungan paginya ya. Ini saya poster untuk nanti malam. Ya, siapa tahu ada yang bisa bergabung dan kita bisa belajar sesuatu yang baru. Sekalipun mungkin kita udah tahu banyak hal gitu ya, tapi kan ini narasumbernya berbeda, bukan dari saya. Ya, siapa tahu kita bisa mendengar dari perspektif yang baru, kita beroleh pengertian, kita beroleh pelajaran yang baru ya dari orang lain. Karena kan ini, waduh, Kak Kauri bilang, senior gurunda nggak tuh? Aduh, berat. Ya, jadi silakan semuanya bisa bertanya nanti malam ya kepada narasumbernya. Kita berdoa semoga nanti malam gimana caranya Tuhan buka jalan ya. Ini pagi hari ini kenapa Komal saya juga udah error ini, nggak bisa naikin orang. Ya, let's see lah ya. MN ini siapa? Ya, MN ini adalah bukan mama nakal ya, bukan. Ini adalah mama nangindu gitu ya. Jadi ini kakak atau mama gitu. Ya nanti kita lihatlah suaranya gimana ya. Iya Kak, dia udah jadi senior. Senior aku Kak sejak tahun lalu. Aduh, berat. Iya. Ya makanya karena saya bukan apa-apa ya. Makanya saya mengundang narasumber yang senior gitu ya, yang punya banyak pengalaman. Ya, saya mah hanyalah amuba dibandingkan ini ya, senior ini ya, fosil. Ya, iya Panglima Tupai, betul Panglima Tupai. Nggak tahu nanti kita lihat ya, apakah dia akan memakai foto Panglima Tupai atau enggak. Ya, jadi nanti tanggal 4 ada, tanggal berapa lagi tuh? Senin minggu depan. 11 ya harusnya ya. Coba. Ya, 11 November kita juga akan ada mengundang narasumber lain ya kan. EG inisialnya, dan di tanggal 18 kita akan mengundang narasumber ya yang kece abis ya kan. Di 18 November itu inisialnya WK. Ya, jadi itu aja teman-teman, Bapak itu semuanya. Di aku 20.30 Kak bakal join lah malam ini. Lama gak denger senior ini Taki ya. Berat. Ya, saya bersyukur ya. Saya sungguh bersyukur ada begitu banyak berkat yang saya dapatkan di tahun ini. Termasuk saya juga banyak kenal ada teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada buka komal juga di TikTok dengan latar belakang berbeda, area pelayanan berbeda dengan saya gitu ya, denominasi yang berbeda tapi tetap satu tubuh di dalam Tuhan. Jadi saya bersyukur banget saya akhirnya bisa juga punya kita bisa bersinergi gitu ya, kita bisa kerjasama
untuk bisa memberkati banyak orang, karena kita hidup bukan untuk menerima berkat ya, tapi kita hidup juga untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan bicara jadi saluran berkat itu nggak cuma dalam gereja toh, nggak cuma di hari Minggu doang, tapi seharusnya di keseharian hidup kita. Dan kita pakai TikTok ini juga untuk jadi saluran berkat ya bagi banyak orang yang kita temui. Jadi saya sungguh bersyukur saya bisa belajar banyak dari orang-orang yang ada di TikTok, dan bisa untuk kerjasama bareng-bareng gitu ya, untuk bisa mengedukasi, menguatkan, mengingatkan. Ada begitu banyak orang-orang di TikTok gitu. Jadi saya mau lihat sebenarnya di TikTok ini ada begitu banyak orang-orang yang pinter. Iya, tapi eh saya lebih bersyukur lagi kalau ketemu sama orang yang pintar tapi juga humble gitu ya. Karena sebenarnya iya itu, ada banyak orang yang pintar di TikTok ini tapi mereka nggak 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 apa ya, nggak asal ngomong. Mereka berkata-kata yang baik, mereka berkata-kata yang membangun, mereka ada untuk menolong, yaitu semuanya luar biasa banget gitu. Ya, halo Kak Ferdi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, itu aja untuk pagi hari ini. Saya nggak mau mengambil porsi bagi kesibukan dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati ya. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa jam 6 pagi. Ya, kita ada setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai 6.30. Tuhan memberkati semua. Ya, tetap kuat dalam Tuhan. Kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Shalom semua, Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Ya, bye-bye.